Pria ini mengaku kalau dia berasal dari tahun 2256. Oke cuy, jadi kali ini gue bakalan ngebahas salah satu cerita tentang time traveler lagi cuy. Please banget gue minta kalian simak cerita gue dengan bener-bener, karena gue nggak mau kalian ini gagal paham cuy. Soalnya banyak plot twist yang menarik buat kita bahas nantinya cuy. Oke, langsung aja gue ceritain. Jadi tepatnya pada tanggal 28 Januari 2003 ada seseorang yang bernama Andrew Carlson yang mengaku telah melakukan sebuah penjelajahan waktu dari tahun 2256 kembali ke tahun 2000-an. Pada tanggal 28 Januari 2003 ini cuy, Andrew ditangkap oleh FBI untuk diinterogasi atas kecurigaan telah melakukan sebuah kecurangan dalam aktivitas trading. Semua ini bermula ketika Andrew berhasil meningkatkan profit tradingnya dari $800 menjadi $350 juta dalam waktu hanya 2 minggu cuy. Serta dia menaruh 126 keputusan trading dan dari kesemuanya tidak ada yang gagal satupun. Gila gak? Auto sultan. Ya bayangin aja cuy, kalau misal ada orang yang trading atau dia judi gitu ya, terus ngelihat kalau ada orang yang menang terus tanpa adanya kekalahan, kan pasti mencurigakan cuy. Kayak dianggap dia itu memanipulasi atau istilahnya nge-cheat lah. Akhirnya banyak laporan-laporan yang mencurigai si Andrew ini cuy, sehingga dia ditangkap oleh FBI untuk dilakukan interogasi. Ketika diinterogasi, Andrew yang berumur 44 tahun tersebut mengaku kalau dirinya datang dari tahun 2256 dan kembali ke tahun 2000-an untuk mencari sebuah keuntungan dengan jawaban-jawaban trading yang sudah dia dapatkan dari masa depan. Ya, sekelas FBI aja kan ya nggak bodoh cuy, udah bener-bener cerdas kan, dan nggak bakalan langsung percaya, malah orang ini tuh dinyatain kayak orang gila, nggak waras gitu loh dengan penjelasannya. Sehingga FBI ini memutuskan untuk memberikan Andrew beberapa pertanyaan dan prediksi cuy. Ini nih yang seru nih. Pertanyaan yang pertama, dia itu tanya, kapan Amerika akan menginvasi Irak? Si Andrew ini jawab kalau Amerika akan menginvasi Irak pada tanggal 19 Maret tahun 2003. Dan pertanyaan kedua, kapan dan di mana Osama bin Laden akan ditemukan dan ditangkap? Dan si Andrew ini menjawab dengan memprediksikan kalau semisal Osama bin Laden akan ditangkap pada tanggal 2 Mei 2011 dalam keadaan tewas atas penyerangan Amerika di suatu daerah di Abbottabad, Pakistan. Berita tentang Andrew pun ini menjadi viral cuy. Singkatnya, atas semua interogasi yang dilakukan si Andrew ini, dia itu meminta untuk segera dibebaskan. Dia ini ngaku dia nggak punya banyak waktu dan harus segera kembali ke tahun dimana tahun aslinya, yakni masa depan. Namun si Andrew ini menolak untuk memberitahukan lokasi di mana dia menyembunyikan mesin waktunya cuy. Dengan alasan dia takut yang pertama, kalau semisal mesin waktunya digunakan bakalan merubah sesuatu hal di masa depan. Dan yang kedua, dia ini takut kalau nanti mesin waktunya jatuh kepada pihak yang salah dan dipergunakan untuk hal-hal yang negatif. Singkatnya, FBI ini pun melacak cuy tentang asal-usul daripada si Andrew ini. Gilanya ini nggak ditemuin cuy nama dari Andrew Carlson ini. Bahkan pas dites DNA ya, itu nggak ditemukan satu hasil yang cocok yang menunjukkan keberadaan hidup dari si Andrew ini cuy. Gila nggak? Ya masuk akal, bisa aja kan si Andrew ini di tahun itu di masa lalu belum lahir cuy. Usianya pada tahun 2003 itu 44 tahun. Bisa aja dia belum dilahirin di tahun itu. Jelas gak mungkin dong orang yang punya umur 200-an. Berita tentang adanya Andrew Carlson ini bener-bener viral cuy kala itu, sampai diposting di sebuah media-media berita besar kayak World Weekly News, Yahoo, Wikipedia, dan masih banyak media pemberitaan besar lainnya cuy. Dan yang menjadi gak masuk akal cuy, beberapa bulan setelah viralnya kasus Andrew ini, FBI dan media-media berita besar yang sebelumnya menyampaikan tentang cerita Andrew ini itu tidak lagi mempublikasikan kelanjutan dari berita ini cuy. Kan janggal banget ya. Akhirnya orang-orang di sana penasaran dong, wartawan pun juga penasaran. Tanyalah mereka ini sama FBI cuy. Gilanya, FBI ini menyangkal kalau mereka ini pernah nangkep si Andrew. Bahkan yang nggak masuk akal lagi nih, seolah-olah FBI itu kayak dihipnotis. Mereka semua tuh kompak ngaku nggak pernah sama sekali menangani kasus tentang seseorang yang bernama Andrew. Mereka ini tidak mengenal siapa Andrew Carlson ini cuy.
Gila nggak? Kayak tiba-tiba hilang gitu aja cuy. Masyarakat ini banyak yang mengira ini adalah sebuah kejanggalan yang nggak masuk akal. Ada yang mengira kalau si Andrew ini udah berhasil balik ke masa depan lagi. Banyak yang berspekulasi kisah dari Andrew ini memang sengaja disembunyikan oleh pihak FBI atau bahkan menjadi sebuah rahasia negara cuy. Akhirnya FBI ini benar-benar didesak sama masyarakat buat ngakuin. Tapi tetap aja FBI ini ngerasa kayak nggak pernah nanganin kasus tersebut dan menyangkal kalau mereka itu kenal sama si Andrew ini gitu loh cuy. Padahal kan FBI sendiri yang nangkep. Iya nggak sih? Kayak nggak masuk akal gitu loh cuy. Dan yang lebih gilanya lagi cuy, semua pernyataan-pernyataan dari Andrew Carlson ini terkait sama prediksi yang ditanyain sama FBI dulu, itu bener-bener terjadi cuy. Amerika menginvasi Irak itu bener terjadi pada tanggal 19 Maret tahun 2003. Dan yang kedua, Osama Bin Laden bener-bener ditemukan pada tanggal 2 Mei 2011 dengan keadaan tewas akibat penyerangan Amerika di Abbottabad, Pakistan. Gila nggak? Tapi sayangnya cuy, tidak ada kelanjutan dari adanya kasus tersebut. Karena ya gimana mau dilanjutin? Orang pihak yang nangkep aja nggak mau ngakuin. Seolah-olah nggak pernah menangani kasus ini gitu loh. Bahkan mengakui kalau nggak kenal sama si Andrew. Kan aneh cuy. Kalau menurut gua sih ya, nggak bakalan ada asap kalau nggak ada api cuy. Nggak mungkin banget kalau semisal berita yang sudah dikonfirmasi, bahkan sudah dipublish melalui situs berita resmi sekelas Weekly World, Yahoo, Wikipedia, dan lain-lain tiba-tiba disangkal dan hilang gitu aja. Pasti ada sesuatu yang sengaja ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu demi kepentingan pribadi cuy. Gimana menurut kalian? Kalaupun berita ini hoax, seharusnya ada klarifikasi yang lebih lanjut dari pihak media atau bahkan dari pihak FBI itu sendiri. Iya nggak sih? Jadi bener-bener nggak masuk akal banget cuy, kayak ya tiba-tiba hilang aja gitu, celing, langsung lupa segalanya gitu, kayak gak pernah terjadi sesuatu. Ya percaya gak percaya, semua balik lagi ke pendapat masing-masing. Jadi itu cuy cerita gue tentang time traveler Andrew Carlson. Menurut kalian apa lagi cerita yang menarik buat dibahas? Kalau kalian suka video gue, jangan lupa di like, jangan lupa komen, jangan lupa bagiin video gue, jangan lupa tonton video gue yang lain. Jangan lupa. Thank you.